Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam tangguh. Tangguh. Baik, Bapak KSOP yang kami hormati, Bapak Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Alor, Bapak Pejabat Kepolisian dari Polda NTT, Bapak-bapak dari KMKT Jakarta, Bapak Kabid, Pak Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi NTT, Bapak Norman, teman-teman media yang kami hormati dan kami kasihi. Berikut kami akan sampaikan laporan situasi Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kecelakaan Transportasi Laut Kapal Motor Cantika Express 77 hari ini 26 Oktober 2022. Sebagaimana kita ketahui, kejadian tanggal 24 Oktober telah terjadi kecelakaan transportasi laut, mana terbakarnya KMP Cantika Express 77 dengan rute Kupang Kalabahi yang dinakodai oleh Kapten Edwin Pareda yang membawa 167 penumpang dan 10 kru ABK berdasarkan data manifest dari PT Dharma Indah. Situasi terkini sampai dengan saat ini, data korban kecelakaan laut KMP Cantika Express 77 yang diterima adalah sebagai berikut. Data sementara korban kecelakaan KMP Cantika Express 77 rute Kupang Kalabahi sampai dengan pukul 17.30 hari ini 26 Oktober 2022. Data yang kami sampaikan bersumber dari rumah sakit tempat korban selamat maupun korban meninggal ditempatkan. Yang pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Profesor VZ Yohanes Kupang, perawatan 71 orang. 2. Rumah Sakit Bayangkara, perawatan 50 orang, meninggal 18. Rumah Sakit Leona, perawatan 34 orang. Rumah Sakit Eskalerik, perawatan 144 orang. Total perawatan 299 orang. Meninggal 18 orang. Informasi terpisah dari data di atas, yakni korban selamat yang telah dijemput oleh keluarga sejauh ini berjumlah 50 orang. Sehingga total keseluruhan korban KMP Cantika Express 77 berjumlah 349 orang. Data hari ini akan dilakukan validasi pada tanggal 27 Oktober 2022. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pentahelix, yang pertama, sudah ada pernyataan bencana, pernyataan tanggap darurat nomor BU 360/18/BPBD/2022. Yang kedua, sudah ada penetapan status tanggap darurat penanganan bencana kecelakaan transportasi laut kapal motor Cantika Express 77 di Provinsi NTT dengan keputusan Gubernur nomor 324/HK/2022. Sudah dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kecelakaan Transportasi Laut kapal motor Cantika Express 77 bertempat di PPBD Provinsi NTT. Kemudian di dalam posko ini juga disediakan call center yang aktif 7x24 jam dengan nomor 081 1384 4777. Kemudian telah melakukan koordinasi untuk melakukan pendataan dan penanganan korban selamat dan meninggal dunia bersama pihak terkait. Sudah sedang melakukan pencarian korban kecelakaan transportasi laut kapal motor Cantika Express 77. Muhammadiyah Disaster Management Center NTT telah menyiapkan makan minum
untuk korban dan keluarga yang menjaga korban di rumah sakit. Kontak Kerukunan Sosial K2S mendukung dalam bentuk 2 mobil jenazah untuk menjemput jenazah yang dievakuasi pada tanggal 25 kemarin sore. Bapak Bobilianto mendukung dalam bentuk makanan, peti jenazah, dan mobil jenazah. Toko Joy Shop memberikan paket selimut dan sembako. Ikatan Masyarakat Sulawesi menyiapkan 1 buah mobil jenazah untuk menjemput korban meninggal kemarin sore. Kemudian CIS Timur mengirimkan emergency response team untuk melakukan pendataan dan tabulasi data korban di posko tanggap darurat ini. Baguna memberikan bantuan 50 selimut. Kumit memberi bantuan berupa pakaian dan selimut layak pakai sebanyak 6 karung. Kemensos memberi bantuan berupa sandang dewasa, selimut, makanan anak, family kit, kids wear, air mineral kemasan. Komandan Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kecelakaan Transportasi Laut Kapal Motor Cantika Ekspres 77 Ambrosius Kodo. Demikian laporan situasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Izin menambahkan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, sebagai umat beriman, kami dan rekan-rekan dari KSOP Kantor Sekolah Utama KSOP Kastika Kupang menyatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya dengan adanya kejadian musibah terbakarnya kapal feri cepat Cantika Ekspres 77, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat di rumah sakit. Berikut akan kami sampaikan beberapa poin agar pemberitaan yang berkembang di media massa tidak simpang siur, paling nggak ada satu kepastian yang bisa dipegang. Karena selama ini pemberitaan hanya berdasarkan keterangan dari saksi atau penumpang atau dari hal-hal sumber yang belum bisa dipertanggungjawabkan. 1. Kapal feri cepat Cantika Ekspres Bahari bertolak dari Pelabuhan Kanokupang menuju Kalabahi pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 jam 11.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan membawa jumlah 177 orang yang terdiri dari 167 penumpang dan 10 kru ABK yang terdaftar berdasarkan manifest penumpang dan penulis, di mana kapasitas kapal KFC Cantika Ekspres 77 adalah 402 orang. Kedua, sebelum kapal feri cepat Cantika Ekspres 77 melakukan pelayaran, terlebih dahulu kami petugas KSOP di lapangan sudah melaksanakan pengawasan embarkasi dan debarkasi terkait dengan kelancaran dan keamanan penumpang. Yang ketiga, kapal KFC Cantika Ekspres 77 masih dinyatakan naik laut. Hal ini bisa dibuktikan dengan dokumen dan sertifikat kapal yang masih berlaku dan belum expired, sehingga dari pihak KSP dalam memproses penerbitan SPP sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Keempat, setelah meninggalkan pelabuhan, tanggung jawab sepenuhnya berada di operator kapal, terutama nakoda, yang mana pada pukul 12, kurang lebih 12.30 waktu Indonesia bagian tengah, kita dapat informasi adanya kebakaran di tengah laut, sehingga langkah kita dari KSOP yaitu melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait seperti instansi SAR, TNI Polri, Kesehatan, Dinas Perhubungan,
Pelindo, pihak swasta seperti relawan, dengan Pak Camat, serta dari terakhir dari BPBD, kami melakukan langkah-langkah sehingga waktu itu segera dikirimkan kapal SAR, KN Antarja, kapal Sea Reader, terus kapal Express Bahari, serta kapal Cantika 9E. Tentu saja musibah ini di luar kontrol kami sebagai manusia. Kami tidak menginginkan terjadi musibah kebakaran. Saat ini kami belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan tersebut karena kebetulan pada hari ini kami perkenalkan ke Bapak semua, ada rekan kami di sebelah kiri ini, tim investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Nanti biarkan beliaunya bekerja untuk menyelidiki dan menginvestigasi apa penyebab dari kebakaran dari kapal tersebut. Kami mohon maaf pada para rekan-rekan, terutama kepada pemerintah Provinsi NTT, seluruh masyarakat NTT, khususnya keluarga besar dan para korban musibah kapal Cantika Express 77. Terkait penanganan lebih lanjut, nanti kami serahkan sepenuhnya kepada tim NTT yang sudah hadir, mungkin besok berapa hari sampai hari Sabtu beliau bekerja, nanti kita bisa memberikan sedikit gambaran penyebab dari adanya musibah ini. Demikian informasi yang bisa kami berikan sementara. Kami dari KSOP mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.